Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudara terkasih, kaum muda adik-adik, salam berkat penuh semangat berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian. Hari ini Kamis 7 Desember 2023, Pesta Wajib Santo Ambrosius, Uskup dan Pujangga Gereja. Kita akan mengambil dari Injil Matius bab 7, ayat 21, dilanjutkan ayat 24 sampai 27. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, 'Tuhan, Tuhan,' akan masuk kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Semua orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab dibangun di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, saudara yang terkasih, kehendak Tuhan memang sungguh kadang di luar nalar logika manusia. Namun kita percaya kehendak Tuhan tentulah yang terbaik. Orang bijaksana, kehendak Tuhan lain. Di sini disampaikan kehendak Tuhan menjadi pribadi yang bijaksana. Yang pertama, mendengarkan Tuhan. Di sini Tuhan berkata, "Semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana." Kita semua ini murid Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, mari kita bertanya, apakah aku ini setia, tekun, disiplin mendengarkan Tuhan? Karena apa? Karena apa yang kita dengarkan akan masuk dalam pikiran kita dan akan mempengaruhi hidup kita, cara pandang, cara pikir, perkataan kita, perbuatan kita. Nah, kita ini di zaman digital ini, apa yang kita dengarkan? Kalau yang kita dengarkan adalah TikTok, adalah gimmick-gimmick, adalah lagu, adalah game, adalah hal-hal yang ada di gadget kita tanpa sedikit pun memberi kesempatan diri kita mendengarkan sabda Tuhan, tentulah isi dari pikiran otak kita juga itu semua yang kita lihat, yang kita dengar. Maka semoga kita sungguh mau membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan agar kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita ini ada dalam pikiran, keluar dalam kata-kata dan karya hidup kita. Dan yang kedua, Tuhan menghendaki kita supaya sungguh kita ini menjadi pribadi-pribadi yang melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Kita boleh melihat apakah kita ini, yang kita lakukan ini, kepentingan diriku, kepentingan keluargaku, atau sudah mulai bahwa aku melakukan ini demi Tuhan, demi kemuliaan Tuhan, atas nama kehendak-Nya. Dan semoga dengan demikian, kita yang lemah ini, karena melakukan kehendak Tuhan, sungguh yang terjadi pastilah akan menjadi kelimpahan, karena hidup kita akan berbuah
seturut kehendaknya dengan apa yang kita lakukan, seturut apa yang menjadi sabda dan perintah-perintahnya. Dan yang ketiga, pribadi yang melakukan kehendak Allah pasti berbuah. Tinggal dalam Kristus dan berbuah. Yesus pokok dan kita carangnya. Kita tidak bisa berbuah tanpa Allah. Dan semoga kita sungguh-sungguh mau bertumbuh sehingga hidup kita akan terberkati, bahkan diselamatkan, sehingga hidup kita kokoh dan tangguh seperti rumah yang dibangun di atas batu, sehingga rumah itu kokoh. Dan semoga kita tidak menjadi pribadi yang bodoh karena melakukan kehendak kepentingan diri, egois. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam berkat penuh semangat berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.